Hai Sobat Investor, selamat datang di Saham Invest dan kali ini kita akan membahas saham Uber. Jika kalian ditanya, perusahaan manakah yang menjadi raja ojek online di Indonesia? Mungkin akan ada perdebatan ya, sebagian orang akan berpendapat bahwa Gojek adalah rajanya. Sebagian orang lain akan berpendapat bahwa Grab adalah rajanya. Namun kalau pertanyaan yang sama diajukan di Amerika, siapakah raja ride hailing atau ojek online di Amerika? Jawabannya akan lebih simpel, yaitu adalah Uber. Sebenarnya Uber itu wilayah kerjanya bukan hanya di Amerika, tapi juga di beberapa negara yang lainnya, Sobat Investor. Ini contoh-contoh kota-kota yang sudah ada Uber di dalamnya, yaitu ada Alabama, California, Florida, dan banyak lain sebagainya di sini ya. Bidang usaha dari Uber bukan hanya sekedar ride hailing saja Sobat Investor, tapi juga ada delivery atau pengantaran paket, ada Uber Eats atau pengantaran makanan, ada Uber for Business, dan juga Uber Freight atau kargo Sobat Investor. Nah, coba kita lihat dulu Uber Delivery ya, ini yang di bidang pengantaran paket, dan pengantarannya bisa menggunakan mobil, skuter, sepeda, atau juga jalan kaki Sobat Investor. Lalu ada Uber Eats, ini kalau di Indonesia mungkin seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Ini juga merupakan salah satu segmen bisnis Uber yang sangat besar dan memiliki pangsa pasar yang luar biasa besarnya di Amerika Sobat Investor. Selain di Amerika, Uber Eats juga sudah tersedia di berbagai negara yang lain. Contohnya seperti Kanada, Australia, Polandia, Spanyol, Brazil, Meksiko, United Kingdom, Italia, New Zealand, Taiwan juga udah ada, Swedia, Sri Lanka udah ada, dan sebagainya. Lalu ada lagi Uber for Business. Ini adalah bidang usaha Uber yang menyasar segmen bisnis ya. Biasanya bisnis kan memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan catering contohnya, atau juga perusahaan pengantaran pegawai atau karyawan. Nah, disitulah Uber bermain Sobat Investor. Di sini ada ride atau transportasi dari airport atau daily commutes untuk mengantarkan karyawan, atau juga klien bisnis Uber bisa menyediakan jasanya Sobat Investor. Juga ada meals ketika karyawan bekerja dan ingin makan siang. Nah, di situ juga ada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Uber agar menyediakan makanannya Sobat Investor. Lalu juga tentunya ada Uber Delivery juga ya, untuk mengantarkan paket-paket yang ingin dikirimkan oleh perusahaan tersebut Sobat Investor. Dan ini contoh perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Uber ya, ada Zoom, Coca-Cola, dan juga Samsung. Dan di sini disebutkan sudah lebih dari 150.000 perusahaan ya yang bekerja sama dengan Uber for Business. Lalu ada Uber Freight, perusahaan kargo ya. Kargo itu adalah pengiriman barang tapi dalam jumlah yang cukup besar dan biasanya antar negara Sobat Investor. Dan tentunya dengan variasi bisnis yang seperti ini, produk dari Uber itu cukup banyak ya. Dan bisa dikatakan bahwa Uber itu tidak hanya sekedar perusahaan ojek online atau ride hailing saja, tapi lebih dari itu, jauh lebih dari itu Sobat Investor. Mengingat Uber adalah perusahaan transportasi yang memiliki pangsa pasar terbesar di Amerika, tentunya sahamnya sangat menarik untuk kita bahas di sini Sobat Investor. Lanjut kita ke sahamnya. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya membahas Uber di video kita kali ini? Karena meskipun Uber itu memiliki pangsa pasar yang besar dan laporan keuangannya juga terus meningkat ya dari tahun ke tahun, tapi ternyata harga sahamnya itu sedang turun Sobat Investor. Harga saham sekarang diperdagangkan di harga $35 per lembar sahamnya dalam hari bursa terakhir di tanggal 14 Februari tahun 2022. Dalam satu hari terakhir, saham Uber turun 0,2%, wajar. Dalam 5 hari terakhir turun sampai 6,66%, cukup banyak ya. Dalam 1 bulan terakhir ternyata sudah turun sampai 15%, dan dalam 6 bulan terakhir ternyata sudah turun sampai 15%. Dalam 1 tahun terakhir ini yang cukup luar biasa ya, sudah turun sampai 41% Sobat Investor. Dan dalam 5 tahun terakhir ternyata luar biasa ya, 5 tahun terakhir ternyata juga turun 15% Sobat Investor. Padahal nanti kita lihat ya, laporan keuangannya itu dari tahun ke tahun semakin baik, tapi harga sahamnya malah justru semakin turun. Ini adalah peluang yang sangat menarik ya bagi siapapun yang percaya dengan masa depan dari Uber Sobat Investor. Sekarang Uber memiliki market capital $68 miliar, artinya masih belum terlalu besar ya, masih memiliki ruang bertumbuh sangat banyak, peluang untuk cuannya masih sangat besar ya. Ini secara annual atau tahun ke tahun ya, revenue-nya atau pendapatannya itu hampir terus meningkat ya, di tahun 2016, 17, 18, dan 19 terus meningkat, tapi di tahun 2020 itu pendapatannya turun cukup signifikan ya, atau sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 2019. Itu wajar karena
tahun 2020 kan musim pandemi, jadi orang banyak yang di dalam rumah saja, transportasinya juga dibatasi. Hal ini menyebabkan pendapatan Uber itu turun cukup signifikan. Artinya apa? Sebenarnya Uber itu tetap merupakan yang terbesar ya, karena pandemi saja pendapatannya menurun, dan ini wajar karena tidak hanya menimpa Uber saja Sobat Investor, tapi juga menimpa perusahaan-perusahaan yang lainnya juga Sobat Investor. Artinya ini adalah bersifat sementara. Ketika nanti pandemi sudah teratasi, saya yakin sekali pendapatan Uber akan kembali naik lagi Sobat Investor. Dan dengan harga saham sekarang yang sedang turun seperti ini, tentunya kesempatan membeli sangat terbuka lebar ya. Sedangkan secara kuartal di sini kita lihat nih, tahun 2021 sangat terlihat sudah mengalami kemajuan ya. Setiap kuartalnya, di sini lihat kuartal pertama di bulan Maret revenue-nya 2,9 miliar dolar, di bulan Juni naik menjadi 3,9 miliar dolar, dan di bulan September naik lagi menjadi 4,8 miliar dolar. Artinya di kuartal ketiga tahun 2021 pendapatannya naik sampai 72% Sobat Investor. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, kita bahas berita terbaru lagi mengenai Uber. Uber will absolutely accept Bitcoin as payment in the future, kata CEO-nya. Uber akan sangat mungkin menerima Bitcoin sebagai pembayaran di masa depan. Dan ini juga berita yang sangat bagus ya. Ketika Uber menerima Bitcoin sebagai pembayaran, tentunya para investor Bitcoin akan sangat dengan senang hati menerima inovasi ini. Dan tentunya mereka akan lebih sering menggunakan Uber sebagai alat transportasinya Sobat Investor. Hal ini juga kemungkinan akan meningkatkan pendapatan Uber di masa yang akan datang. Lanjut kita bahas di situs Yahoo Finance. Kita cek secara statistiknya Sobat Investor. Untuk price to earning masih belum bisa diketahui karena masih belum membukukan laba ya. Di Google Finance juga sama di sini. Untuk price to earning masih kosong karena Uber masih belum membukukan laba. Kita lihat di sini ya. Labanya masih minus di sini, artinya price to earning masih belum bisa diketahui Sobat Investor. Tapi kita bisa lihat dari price to sales-nya. Price to sales Uber itu sangat-sangat murah, hanya 4,1 saja Sobat Investor. Ini sangat murah ya kalau kita hitung secara price to sales. Dan memang kalau kita menilai sebuah perusahaan startup atau perusahaan teknologi, memang biasanya mereka belum membukukan laba. Jadi parameter yang kita gunakan adalah price to sales. Dan secara price to sales, Uber itu sangat murah Sobat Investor. Mungkin karena sudah turun sangat signifikan ya di tahun terakhir nih. Bahkan dalam 1 tahun terakhir turun sampai 41%. Artinya memang pastinya ya secara price to sales sudah sangat murah. Dan price to book-nya juga surprisingly cukup murah, hanya 5 kalinya saja Sobat Investor. Tapi secara betanya 1,33, artinya Uber itu masih tergolong perusahaan yang cukup beresiko jika diinvestasikan. Ya wajar karena memang belum membukukan keuntungan ya, tentunya resikonya masih cukup tinggi. Tapi di balik resiko yang tinggi juga ada peluang yang sangat besar Sobat Investor. Nah, profit marginnya itu masih minus ya, minus 2,84% Sobat Investor, masih belum membukukan laba, dan return on assetnya juga masih minus 6,65% ya. Kita lanjutkan untuk melihat finansialnya Sobat Investor secara tahunan terlebih dahulu ya di situs Yahoo Finance. Untuk total revenue-nya sendiri secara tahunannya, ini by the way di Yahoo Finance sudah lengkap ya, sudah keluar laporan keuangan kuartal keempat. Kalau di Google Finance masih belum ditambahkan untuk laporan keuangan kuartal keempat, tapi kalau di Yahoo sudah, makanya saya menggunakan Yahoo untuk menilai laporan keuangan Uber kali ini Sobat Investor. Nah, kita lihat ya di sini di laporan keuangan tahun 2021, karena udah lengkap 1 tahun, kita bisa melihat ya, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini secara revenue-nya itu naik sangat signifikan Sobat Investor. Di tahun 2018 revenue-nya itu sebesar 11 miliar dolar, di tahun 2019 menjadi 14 miliar dolar, dan di tahun 2020 turun ya karena musim pandemi, yaitu hanya sebesar 11 miliar dolar. Ini miliar ya by the way, meskipun ini 11 juta, tapi ini adalah dalam ribuan. Jadi tambahkan 03 lagi, yang artinya angka di sini adalah 11 miliar, bukan 11 juta. Dan di tahun 2021 revenue-nya sebesar 17 miliar dolar. Artinya dari tahun 2020 itu naik sekitar 60% Sobat Investor. Itu sangat luar biasa ya. Sedangkan net income-nya atau labanya Sobat Investor itu masih rugi, dan ruginya juga ternyata berkurang. Artinya ini meningkat ya laporan keuangannya. Kita lihat ya, di tahun 2019 itu rugi bersihnya sebesar 8 miliar dolar. Di tahun 2020 rugi bersihnya menjadi 6,7 miliar dolar. Tapi
Di tahun 2021 rugi bersihnya turun menjadi hanya 496 juta dolar. Artinya sebenarnya keuangannya sangat membaik ya, dari tahun lalu yang rugi sampai 6 miliar dolar menjadi hanya 496 juta dolar saja sobat investor. Lanjut kita melihat antara laporan keuangan Uber dengan prediksi analis. Sebenarnya hampir selalu meningkat ya. Ini yang agak dalam itu di laporan keuangan kuartal ke-3 tahun 2021 yang mana laporan keuangannya itu jauh di bawah prediksi analis. Diperkirakan untuk earningnya atau labanya itu minus 0,3 dolar per lembar saham, tapi ternyata laporan keuangannya sebesar minus 1,28 dolar per lembar saham. Itu menjadikan selisihnya cukup jauh ya. Tapi di kuartal keempat sebenarnya laba Uber itu masih di atas prediksi analis sobat investor, yang mana prediksi analis itu sebesar minus 0,35, tapi ternyata jauh lebih baik ya laporan keuangannya, yaitu sebesar minus 0,26. Artinya masih jauh lebih baik daripada prediksi analis. Tapi meskipun begitu harga sahamnya malah justru turun. Itulah kenapa sekarang adalah kesempatan beli yang sangat bagus sobat investor. Kita lihat secara annual perbandingan antara pendapatan dengan laba itu juga semakin ke sini semakin baik. Kita lihat di sini ya. Di tahun 2019 itu labanya masih minus 8,5 miliar dolar, di tahun 2020 itu menjadi minus 6,7 miliar dolar, dan di tahun 2021 menjadi hanya minus 496 juta dolar saja. Kelihatan di sini ya bahwa ruginya itu semakin lama semakin kecil, yang mana kalau trennya ini terus berlanjut, kemungkinan di tahun 2022 ini Uber akan kembali positif, artinya kembali membukukan laba sobat investor. Apalagi ini tren pendapatannya juga terus meningkat ya, kecuali di tahun 2020 ini saja yang memang sedang pandemi. Artinya kalau dalam kondisi normal, Uber itu masih merupakan perusahaan yang sangat bertumbuh sobat investor. Lanjut ke analisisnya, yaitu rekomendasi menurut situs Yahoo Finance. Jelas ya di sini recommendation ratingnya adalah 1,7 yang artinya strong buy. Dan ini kita lihat di sini harga sekarang itu masih jauh sangat rendah ya dibandingkan dengan harga rata-ratanya. Yang mana rata-ratanya itu sebesar 63 dan high-nya sebesar 81, tapi sekarang harganya di angka 35. Sekarang adalah titik beli yang sangat-sangat bagus menurut prediksi analis di situs Yahoo Finance. Nah sekarang kita lihat lagi menurut situs Nasdaq sobat investor ya. Prediksi analis untuk Uber adalah strong buy. Jadi sama ya prediksi di Yahoo Finance ataupun di Nasdaq. Keduanya sama-sama rekomendasinya adalah strong buy. Dan ini strong buy-nya juga nggak main-main, yaitu berdasarkan 29 analis sobat investor. Ini banyak sekali ya analis yang merekomendasikan strong buy untuk saham Uber sobat investor. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya Uber itu adalah perusahaan yang masih sangat-sangat bertumbuh dan sangat bagus ya. Laporan keuangannya sangat bagus, tapi harga sahamnya sekarang sedang turun. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi siapapun untuk membeli saham Uber ya, jika kalian yakin dengan masa depan Uber. Oke, jadi itu pembahasan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham Uber? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.